Maskernya dong. Masker buka, buka. Buka sama bajunya dong, Pak. Woi. Mulus ya. Masih mulus ini. Beraninya sama cewek, Bro. Masih mulus ini. Buka. Mulus ini enak, Bro. Berani sama cewek, Bro. Nunduk. Payah lu, Bro. Nunduk, Bro. Opik. Opik sih dong. Opik si dondong. Bener-bener main badminton lu. Mata ganti mata ya, Kang. Mata ganti mata. Buk ngewa marukan kasep, euy. Udah tripod. Tekela. Buka dong. Buka maskernya. Jalan. Jalan. Bukan lu. Buka dulu. Hei. Bencong. Banci lu. Udah itu Bang, udah ditembak. Udah ditembak. Jam 2. Habis ini nanti kita kembali lagi pasti. Lingas. Lilin Kamu pertimbangan polisi gitu. Halus gitu akhirnya nyalin deh. Kamu dapat peran. Ya Pak Imanya emang obrolan di lingkungan kan ngontrak nanti nemenya di dinya. Kronologis sampai diserahkannya itu seperti apa sih awalnya Pak? Awalnya jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak gimana ya minta bantuan perlindungan mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya Pak Haji ya. Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak. Kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Kanif ya. Nah Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana setelah ngobrol sebentar barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah karena perjanjiannya
boleh saya menyerahkan diri, tapi Pak Dadang ikut juga katanya. Yang didampingi. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Tuh, sempat dia Pak Hendy tuh nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Gitu. Nah, sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari Nego. Iya, Bapak ya, negosiasi iya, Bapak ya. untuk iya. ini. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon ke saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih inget. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh, bukan. Hanya rekan kerja aja Rekan pernah kerja ya? dulu 2023-2024. Jadi Topik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak. Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelpon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu di depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Ah iya benar. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak, sebenarnya si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini. Jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balendah 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di istilahnya mah Kurun waktunya. silahkan gitu mah dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sementara si Opik waktu 2025 ini ya Jumberung kalau nggak salah di mana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik itu gitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu. Nah si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut
kata menurut Menurut cerita si Opik, ini dari awal sampai akhir saya cerita menurut pengakuan si Opik ya. Hasil obrolan Bapak Ya, sama Opik ya. ya. Nah, setelah kontrak berdua kan otomatis mungkin yang punya kontrakan atau yang petugas kontrak itu nanya ini suami istri apa bukan, kan begitu. Kita juga kan kalau misalkan ada orang kontrak sama-sama dewasa, ini suami istri apa enggak, termasuk ini Pak Kepala Pak Haji Edi pasti bertanya ya. itu ditegur sama Pak Haji Edi ditanya mungkin, oh belum, saya belum nikah. Akhirnya mungkin katanya yang punya warung atau si penjaga yang punya warung, udah Pi kamu nikah aja. Akhirnya nikah siri. Bahkan si Opik bilang, oh, saya bayar 300.000 katanya buat nikah siri. Gitu 300.000. Udah mungkin itu posisi nikah siri. Dan si Opik juga mengakui bukti nikah sirinya ada di Garut. Nikahnya di Garut. Bukan di situ, cuman surat nikah sirihnya mungkin apa iya. ada di Garut menurut si Opik, Dokumennya. dokumennya. Nah, orang tua istrinya tahu kata si Opik, terus orang tua si Opik tahu, karena orang tua si Opik itu menurut si Opik itu cuman tinggal ayahnya aja, ibunya udah tidak ada di Nagreg. Si Opik sama istrinya sering ke Nagreg, orang tuanya tahu. Terus sempat si Opik bilang disuruh orang tuanya supaya nikah resmi itu. Nah cuma nggak tahu sampai kemarin kejadian. Pak, sepengetahuan Bapak selama bekerja dengan Topik, karakter Topik itu seperti apa sih Pak, Bapak tahu Pak? Sama aja, biasa aja sama yang lain. Maksudnya di pekerjaan itu bekerja masing-masing, apa yang ditugasin ya itu masing-masing. Tapi kalau misalkan karakter mah biasa-biasa aja gitu. Nggak ada yang janggal berarti Pak ya? Nggak ada yang janggal. Pak, berarti pas datang ke sini Opik pakai motor atau pakai taksi Atau dianterin? atau Angkutan umum. Nah saya nggak lihat, cuman pas terakhir kemarin pakai motor. Jadi gini, kita serahin kan ke kepolisian itu sore. Iya. Dia itu malamnya nelpon, sebelum sore itu malamnya nelpon. Oke lah besok saya nyerahin diri. Pagi-pagi udah saya mau berangkat kerja, pagi-pagi udah di sini Bu ya. Aduh gimana saya mau berangkat kerja? Saya belum nelpon Pak Hendy gitu. Akhirnya udah Pik, saya kerja dulu. Kamu terserah lah kemana, yang pasti hari ini kamu harus nyerahin diri. Oh iya Pak. Akhirnya alhamdulillah sorenya operatif udah balik ke sini. Pak Hendy udah nunggu di sini, dia ke sini. Dia nyerahin diri. Gitu Mas. Siap Bapak. Mohon Pak.